Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, keluarga Rukun Santa Agnes yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rukun secara online di hari Rabu bersama-sama dengan keluarga Bapak Ilham Lucy yang mengucap syukur atas berkat dan perlindungan dan kasih Tuhan kepada keluarga mereka. Dan atas selesainya studi sarjana anak mereka, Widya Priscilia, semoga Tuhan membukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan keluarga ini semakin dikuatkan, diberkati, dan bertumbuh dalam iman. Dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan-kekuatan baru dan membuat kita semakin bersukacita dalam menyambut kehadiran Tuhan untuk selalu bisa berdoa bersama. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita jangan tergoda dengan keinginan-keinginan duniawi, karena harta yang paling berharga adalah iman dalam Kristus. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Tema malam ini saya angkat adalah setia sampai akhir. Bacaan pertama firman hari ini, Daniel mengingatkan kita bahwa tugasnya cuma dari Tuhan, dan dia tidak tergoda dengan harta kekayaan duniawi. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa betapa selalu waspada dan berhati-hati karena kita akan dibenci karena namanya. Tetapi sehelai rambut pun di kepalamu tidak akan hilang. Semua ini supaya kita selalu bisa setia kepada Tuhan, supaya bisa melihat dan merasakan kasih anugerah Tuhan kepada kita semua, seperti bacaan firman yang akan kita dengarkan nanti. Mari kita menyatakan tobat kita dengan mendoakan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, sungguh berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa, dan mengantar ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat anugerah kesehatan yang kami terima daripadamu. Malam ini kami bersyukur pula atas kasih-Mu. Kini kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi budi dan hati kami, agar kami selalu bisa setia dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, Raja Belteshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja meminum anggur dalam kemabukan anggur. Belteshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari bait suci di Yerusalem. Sebab Belteshazzar dan para pembesarnya, para istri dan budik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawanyalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi dan kayu dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaulah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yudea? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan kukenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah, berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukannya maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku, para pembesar, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, ia memerintahkan punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu, Mene Mene Tekel Uparsin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya, tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasin artinya, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saat ini jauh lebih banyak manusia mati karena virus corona yang tidak kasat mata, karena terlalu kecil dan tidak kelihatan, daripada karena diterkam harimau yang jauh lebih besar, lebih kuat, seram penampakannya. Fakta ini menunjukkan bahwa bahaya yang tidak nampak sulit dihindari, karena dampak yang ditimbulkan tidak langsung, maka sulit terdeteksi. Demikian pula bagi gereja Tuhan, bahaya yang tidak nampak akan membawa kehancuran yang fatal bagi misi dan keberadaan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, entah kenapa banyak orang yang tertarik ingin mengetahui hal-hal yang bersifat misteri. Masih ingat kehebohan film 2012? Banyak orang yang cari tahu tentang kebenaran perkiraan waktu akhir zaman karena yang digambarkan oleh film itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang besar dan mega itu akan hancur kelak, para murid ternyata bersikap ingin tahu juga. Mereka mau memuaskan rasa ingin tahu mereka dengan menanyakan kapan waktunya. Namun, memuaskan rasa ingin tahu mereka jelas bukan menjadi tujuan Yesus. Dia hanya tertarik untuk mengajarkan apa yang mereka perlu ketahui, yaitu tentang bagaimana menghadapi masa keruntuhan Yerusalem pada waktu mendatang. Dalam masa bahaya itu, murid-murid diingatkan untuk waspada terhadap guru-guru palsu yang ingin menyesatkan. Para murid tidak boleh mengikuti mereka. Dalam masa itu juga akan ada perang, wabah, dan bencana alam seperti sekarang yang kita alami saat ini. Tekanan karena iman bukan hanya dilakukan oleh para musuh Injil. Orang tua, sanak saudara, dan kerabat pun bisa menjadi lawan karena iman mereka. Meski demikian, para murid harus tetap setia dan tidak perlu takut bila telah memilih Kristus di atas segalanya. Sebab masa kacau itu justru merupakan kesempatan bagi Injil untuk menyatakan harapan yang dimiliki oleh murid-murid di dalam Kristus. Maka mereka harus bergantung pada pimpinan ilahi, karena Dia tidak akan membiarkan mereka sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bisa saja orang beriman mengalami derita dan sengsara karena imannya. Tetapi ingatlah bahwa kematian karena iman bukanlah kematian yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sejati dan abadi ditemukan dalam Kristus. Penderitaan karena iman terus dialami orang beriman dari zaman ke zaman. Dilarang beribadah, gereja ditutup, gereja tidak boleh dibangun, tidak bisa naik jabatan, atau sulit mendapat pekerjaan karena iman kita. Adalah beberapa wujud penderitaan karena iman yang kita alami sekarang ini. Terasa sangat berat, bukan? Ya, tapi jangan menyerah. Jangan mesti berat. Kiranya kita tidak goyah karena Dia, Tuhan Yesus, selalu menyertai kita sampai saat ini dan selamanya. Dan kita pun memiliki pengharapan iman bahwa suatu saat kelak kita akan bertemu Dia di surga. Coba kita lihat bacaan pertama dari kisah Daniel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kisah Daniel, penawaran kuasa dan harta ternyata tidak menyilaukan mata Daniel. Justru Daniel menganggap tawaran Belsyazar merupakan penghinaan terhadap Allah. Tak ada sedikit pun
keinginan Daniel untuk mencuri kuasa dan kemuliaan Allah bagi kepentingan dirinya sendiri. Kuasa ilahi dan kemuliaan sorga yang menyertainya melebihi segala sesuatu di dunia ini, membuatnya tidak gila kuasa dan gila hormat. Daniel menyadari sepenuhnya bahwa kuasa Allah yang dilayaninya itu yang memampukan dia mengartikan makna dari tulisan yang menggetarkan Belsyazar pada saat itu. Daniel menunjukkan kepada kita suatu sikap konsisten yang terus dipertahankan sejak semula, tidak menutup kemungkinan bila kita pun akan mengalami desakan-desakan dari lingkungan kita, bila kita tetap mempertahankan keyakinan kita, beriman kita, maka Allah yang penguasa dan penentu segala sesuatu itu memampukan kita menolak segala bentuk godaan dan tawaran-tawaran semu yang menggiurkan. Melalui wibawa dan kuasa Allah dengan kemampuan dan kepercayaan dari Allah, Daniel menegur dosa Belsyazar, dosa yang merupakan pengulangan terhadap dosa masa lampau, bahwa Belsyazar menganggap remeh dan tidak belajar dari pengalaman sejarah Raja Nebukadnezar pendahulunya. Terbukti ketika ia melakukan kesalahan yang sama. Bila seorang pemimpin tidak belajar dan memetik hikmat dari pengalaman dan fakta sejarah, maka kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh pendahulu kita akan terulang kembali. Belsyazar terlalu berani mengotori peralatan bait Allah dengan hal-hal yang menajiskan. Hal lain lagi yang dilakukan oleh Raja Belsyazar dan mengundang murka Allah ialah keberaniannya mengotori peralatan bait Allah dengan hal-hal yang menyedihkan dan memalukan. Kekuasaan seringkali membuat orang tidak lagi dapat membedakan mana yang milik Allah, mana yang milik manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan. Pertama, tidak semua kebaikan yang kita terima harus selalu diresponi dengan menawarkan kekuatan, kuasa, dan kenikmatan harta. Kedua, teguran Allah ini bisa terjadi pada siapa saja, saya dan saudara-saudari, dengan tujuan agar supaya pelaku dosa menyadari kesalahannya dan mengalami pertobatan. Mari kita mohon kepada Tuhan agar memampukan kita semua untuk bertahan dan tidak tergoda oleh rayuan dunia ini yang berusaha menarik kami keluar dari lingkungan kewibawaan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari meningkatkan iman percaya kita dengan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat. Mari kita berdoa kepada Bapa di surga, supaya setiap persoalan yang kita alami saat ini selalu mendapat kekuatan dan penyertaan dari Allah Bapa, dan wujud doa kita dikabulkan Tuhan. Bagi pemimpin gereja, semoga Allah Bapa selalu menuntun para pemimpin gereja untuk bisa mengayomi para umatnya, sehingga tercipta kedamaian di dalam kehidupan umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa selalu menerangi jalan bagi para pemimpin bangsa, supaya selalu bisa bekerja sama untuk memulihkan kondisi ekonomi negara kami,
di tengah PPKM, vaksinasi, dan rencana-rencana lain, supaya dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Rukun Santa Agnes dan semua keluarga kami, semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dan setiap usaha kita semua, agar tidak berkekurangan dan selalu bersyukur dan bersukacita dalam setiap keadaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami sakit dan penyakit serta duka cita, semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan anugerah kesehatan dan penghiburan untuk mereka semua, sehingga dapat beraktivitas kembali dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Ilham dan Lucy yang hari ini mengucap syukur atas penyertaan dan berkat kasih Tuhan kepada keluarga mereka. Mengucap syukur atas selesai studi sarjana anak mereka, Widya Priscilia. Semoga berkat dan kasih Tuhan selalu hadir di tengah keluarga dan pekerjaan anak-anak mereka. Dan Allah turut bekerja dalam setiap rencana-rencana mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan untuk intensi kita sendiri masing-masing, mari kita berdoa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah permohonan kami. Semoga Engkau mau mendengar dan mengabulkan segala permohonan kami. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita masuk dalam doa penutup dan berkat. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk selalu setia kepadamu. Utuslah Roh-Mu untuk memimpin kami semua, memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia ini, agar kami selalu bisa menjadi murid-Mu dan selalu bisa melayani-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkau yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita kasihi senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.